Motor promosi Dr. Universitas Indonesia saya buka. Saudara calon doktor, sidang terbuka promosi Doktor Universitas Indonesia yang saat ini berlangsung akan menguji saudara berdasarkan disertasi yang berjudul Jaringan Maritim Mandar, Studi tentang Pelabuhan Kembar, Pambawang, dan Majene di Selat Makassar 1900 sampai 1980. Hadirin yang berbahagia, ujian ini cukup istimewa karena saya selaku promotor merangkap menjadi ketua sidang promosi mewakili dekan, tapi remunerasinya tetap satu. Baik, oleh sebab itu saya akan berbagi peran saat memimpin sidang dan saat menjadi promotor. Maka sekarang ini saya mempersilahkan saya sendiri selaku promotor untuk memberikan kesempatan kepada calon doktor untuk menyampaikan paparannya. Jadi saya bacakan tentu di sini. Selanjutnya saya persilakan saudara Profesor Dr. Susanto Sugi selaku promotor untuk memulai acara ujian. Silakan. Yang selanjutnya saudara doktor, calon doktor, saya persilakan untuk membacakan secara singkat ringkasan atau inti dari disertasi saudara, maksimum selama 15 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat promotor Profesor Dr. Susanto Sugi, perkenankan saya untuk menyampaikan ringkasan disertasi berjudul Jaringan Maritim Mandar, Studi tentang Pelabuhan Kembar, Pambawang, dan Majene di Selat Makassar 1900 sampai dengan 1980. Sejarah Indonesia hendaknya tidak hanya dilihat dari badan kapal, balik benteng, dan pusat-pusat perdagangan Belanda atau VOC atau Van Leeuwen atau Nederlanders Centris, melainkan juga melalui gelagat kapal pribumi dan pelabuhan atau bersifat Indonesia sentris. Pendekatan dari dalam masyarakat Indonesia belum menjiwai penulisan sejarah maritim. Penulisan sejarah cenderung memfokuskan faktor politik atau kebijakan pemerintah dalam mengelola pelabuhan pada masa kolonial. Dengan mengkaji masyarakat bahari Mandar, maka dapat diperoleh sudut pandang dan peran pelaut kita dalam mewujudkan negara maritim. Orang Mandar termasuk salah satu dari beberapa suku bahari di Indonesia yang telah lama dikenal memiliki kepiawaian mengarungi lautan. Sisara paima tamalotong ana mapute, ana sisara lopi ana tumanda. Artinya, nanti terpisah bagian mata hitam dari putihnya, barulah laut, perahu, dan orang Mandar berpisah. Demikian ungkapan semangat bahari orang Mandar. Ada juga yang mengatakan bahwa orang Mandar adalah pelaut tua terbaik dari Sulawesi yang mempertahankan pelayaran perahu. Bagaimana fakta dan sejarahnya? Hingga kini, sejarah maritim Mandar masih ditulis sebagai bagian dari Bugis Makassar. Apabila sejarah berupa satu album kehidupan, maka Mandar seharusnya mendapatkan satu bagian dalam album itu, seperti juga Bugis, Makassar, Buton, dan Madura, sehingga tidak terabaikan dalam historiografi maritim Indonesia. Tradisi awal kehidupan Mandar yang sangat erat dengan dunia laut, artinya mengabaikan aspek maritim, membuat pengetahuan kita tidak utuh mengenai sejarah Mandar. Beberapa karya tentang dunia maritim Mandar dapat disebutkan di sini: artikel Van Vuren, kemudian Christian Nottum, disertasi Bahar Milopa, tesis Satyawan Sunto, karya Horst Lebner dan Muhammad Ridwan Ali Mudin, dan terakhir Muhammad Rais.
Semua karya tersebut menjadi acuan awal dalam studi ini. Disertasi ini membahas mengenai jaringan maritim Mandar dari Pelabuhan Kembar, Pambawang, dan Majene di Selat Makassar 1900 sampai dengan 1980. Dalam sejarahnya, selalu ada upaya dari pihak tertentu untuk memanfaatkan dan menguasai Pelabuhan Kembar. Ibarat dua kaki manusia yang berfungsi saling menopang sehingga tubuh dapat berfungsi dengan baik, begitu pula peran Pelabuhan Kembar terhadap jaringan maritim Mandar. Untuk menjelaskan pasang surut jaringan maritim, ada 3 pertanyaan yang ingin dijawab di dalam penelitian ini. Yang pertama, pola jaringan seperti apa yang terbentuk dari Pelabuhan Kembar pada periode 1900 sampai dengan 1940. Yang kedua, bagaimana fungsi Pelabuhan Kembar dalam masa perubahan 1951 sampai dengan 1951. Yang ketiga, mengapa terjadi kemerosotan jaringan maritim Mandar pada periode 1952 sampai dengan 1980. Konsep jaringan maritim yang digunakan dalam studi ini dibentuk dari 2 makna kata. Pertama, bahari, dan kedua adalah maritim. Kata bahari, menurut Profesor Samsudin, lebih cocok dikaitkan dengan budaya atau tradisi, soft power. Sedangkan maritim untuk negara atau hard power. Untuk menjadi negara maritim diperlukan budaya bahari. Dalam kaitan itu, peran Pelaut Mandar berperan mewujudkan negara maritim. Pertautan antara budaya bahari dan negara maritim dalam kajian ini disebut jaringan maritim. Jaringan terbentuk dari pelabuhan, kata Fernand Brouwer. Pelabuhan menghubungkan daerah seberang lautan, foreland, dengan daerah pedalaman, hinterland, kata Labian. Kajian tentang pelabuhan penting untuk memahami konsep tanah air dari Susanto Zudi. Ada 3 kategori pelabuhan yang digunakan di sini merujuk pada konsep Leok Sauheng dan Susanto Zudi, yaitu feeder point sebagai pengumpan, collecting center pusat pengumpul, dan 3 interpo atau pelabuhan utama. Dalam pendekatan struktural Fernand Brouwer, laut merupakan segalanya yang menjadikan persekutuan, transportasi, sarana pertukaran, dan hubungan. Tapi juga menjadi pemisah besar yang harus diatasi. Hubungan antar pulau dan kawasan yang berbeda pada satu kawasan laut bukan karena laut, tetapi oleh aktivitas pelaut. Pendekatan struktural Brouwer juga digunakan oleh Adrian Bernard Labian dalam menjelaskan sejarah kawasan Laut Sulawesi abad ke-19. Kawasan itu dihubungkan oleh 3 kategori pelaut: orang laut, bajak laut, dan raja laut. Pendekatan serupa juga digunakan oleh Erzine Risa untuk menjelaskan masyarakat Maluku Utara pada abad ke-19. Mengikuti gagasan Fernand Brouwer, laut memiliki sifat penghubung dan pemisah. Penduduk yang tidak mampu mengarungi lautan, laut memisahkan mereka dengan penduduk dan daerah seberang lautan. Tetapi sebaliknya, mereka yang berhasil mengarungi lautan, sifat pemisah laut berubah menjadi penghubung. Jadi, faktor yang menentukan sifat laut penghubung atau pemisah adalah kemampuan mengatasi jarak. Ungkapan kultural nanti terpisah mata hitam dari putihnya, seperti yang disebutkan pada bagian awal dari orang Mandar, mencerminkan bahwa mereka memandang laut sebagai penghubung, bukan pemisah. Pelabuhan Pambawang terletak di Teluk Pambawang berhadapan dengan Selat Makassar. Terletak sekitar muara sungai. Pada musim barat di bulan Desember dan Maret, seperti tampak pada slide, kawasan ini tidak aman untuk berlabuh, sehingga perahu harus diberangkatkan di Pelabuhan Majene yang jaraknya 11 mil dari Pelabuhan Pambawang. Tetapi ia merupakan pelabuhan paling aman pada musim timur, yakni pada bulan Mei sampai dengan September. Pelabuhan Majene terletak di Teluk Majene berhadapan dengan Teluk Mandar, berada di antara Tanjung Baurung dan Tanjung Rangas. Tanjung Rangas menjadi pelindung alamiah bagi Pelabuhan Majene pada musim barat. Tapi pada musim timur, pelabuhan ini tidak aman sehingga perahu harus berlabuh di Pelabuhan Pambawang. Hasil penelitian menemukan 4 karakteristik jaringan maritim Mandar. Yang pertama, keberadaan Pelabuhan Kembar sebagai pusat pelayaran dan titik tolak jaringan. Yang kedua, jangkauan pelayaran mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia, bahkan melauinya. Ketiga, pola pelayaran yang terbentuk dalam 4 level yang berbeda: pelayaran pantai, pelayaran selat, pelayaran lintas selat, dan pelayaran lintas laut. Keempat,
sistem usaha berupa pelayaran perdagangan dan pelayaran. Hubungan pelabuhan kembar mempengaruhi jaringan maritim. Hubungan itu tidak selalu mengikuti pola hierarkis seperti gagasan Leung Sao Heng, karena terkait dengan ketersediaan komoditas di setiap pelabuhan dan keadaan angin musim. Perahu dari pelabuhan Bababulu misalnya sebagai feeder point yang mengambil muatan di pelabuhan Majene tidak harus kembali ke Pambawang sebagai collecting centernya. Pedagang Mandar dapat memasarkan komoditasnya langsung ke pelabuhan utama Makassar atau Surabaya sejauh ditunjang oleh arah angin musim. Dengan demikian, aliran komoditas lebih banyak mengikuti arah angin. Periodisasi jaringan maritim Mandar dapat dibagi tiga. Pertama adalah periode kejayaan 1900 sampai dengan 1940, ditandai dengan jangkauan pelayaran yang jauh dengan pelabuhan utama adalah Ambon dan Singapura, sehingga periode ini disebut juga oleh para pelaut Mandar sebagai zaman Ambon dan zaman Singapura. Selain berlayar, pelaut Mandar juga berdagang. Karena itu, pelakunya disebut pelaut pedagang. Di antara mereka yang paling terkenal adalah dari Bababulu dan Luau. Pemukiman mereka berada di antara pelabuhan Pambawang di utara dan pelabuhan Majene di tenggara. Dalam sumber sejarah disebutkan bahwa dua daerah itu merupakan tempat tinggal pelaut pemberani dan pedagang kaya di seluruh Mandar. Krisis ekonomi dunia pada tahun 1930 kurang dirasakan oleh mereka. Pada musim pelayaran, mereka masih membawa modal 30 sampai dengan 40 ribu gulden. Penelitian ini menunjukkan bahwa mereka adalah penggerak utama jaringan maritim Mandar. Guna merespon perkembangan jaringan maritim, pelaut Mandar menggunakan juga perahu suku bahari lain, terutama Buton dengan Lambo dan Madura dengan Leyte. Selain mengembangkan teknologi perahunya sendiri dari Pakur ke Sandek pada tahun 1920 sampai dengan 1930. Jadi, apa yang dikemukakan oleh Howardi bahwa kemunduran perdagang berdampak terhadap teknologi perahu dalam kejadian ini kurang tepat. Krisis global tidak selalu berdampak negatif terhadap situasi lokal. Pelaut Pambawang justru mengembangkan teknologi pelayaran pada masa itu. Periode kedua adalah masa bertahan 1941 sampai dengan 1991, ditandai dengan akhir zaman Ambon dan zaman Singapura. Pelaut Mandar tidak lagi menjauhkan usaha pelayaran dan perdagangan, melainkan lebih banyak sebagai penyedia jasa angkutan pelayaran. Pada masa pendudukan Jepang, yang berlaku adalah pelayaran pantai. Pada awal revolusi, karena pembatasan pelayaran oleh pemerintah kolonial, pelaut Mandar mengembangkan pelayaran lintas Selat Makassar ke jalur selatan, tujuan Jawa. Pada akhir revolusi, juga karena pembatasan perdagangan maritim oleh pemerintah kolonial negara Indonesia Timur, pelaut Mandar mengembangkan jalur perdagangan ke utara menuju Pelabuhan Tawau dan Filipina bagian selatan, yang juga digunakan pada tahun 1950 sampai dengan 1951. Jadi, jaringan maritim Mandar sesungguhnya mengalami perkembangan dibandingkan dengan periode Jepang dalam hal pola pelayaran dari pelayaran pantai ke lintas selat dan orientasi usaha yang semula membantu para pejuang ke usaha perdagangan. Awal persaingan pelabuhan kembar pada periode kedua, pelabuhan Majene berada di ibu kota Afdeling Mandar, menjadi pusat pelayaran kapal dagang pemerintah, namanya Maskapai Kapal Sulawesi Selatan atau MKSS. Pelabuhan Pambawang tidak disinggahi kapal pemerintah, sementara pelabuhan lain seperti Polewali, Campalagian, Larian dan Pasangkayu justru disinggahi oleh kapal pemerintah. Hal itu sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan peran pelabuhan Pambawang. Pemerintah khawatir dengan kegiatan pelaut Pambawang. Betapa tidak, pada awal revolusi, mereka menyediakan angkutan bagi para pejuang dari Jawa ke Sulawesi atau sebaliknya. Bahkan, Angkatan Laut Republik Indonesia pasukan seberang di luar Jawa, khususnya di Mandar, pertama kali dibentuk di Pambawang. Akhir persaingan pelabuhan kembar pada awal periode ketiga, 1950 sampai dengan 1970. Pada periode ini berkembang penyelundupan, orang Mandar menyebutnya pasinikal, sebagai strategi bertahan hidup. Kegiatan ini meramaikan jalur pelayaran ke utara, tujuan pelabuhan Tawau. Komoditas utama adalah kopra yang diproduksi dari Mandar dan Donggala, yang ditukar dengan barang-barang luks dan senjata. Jenis barang terakhir, maksudnya senjata,
terutama pada masa gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DITI). Itulah sebabnya demi mendapatkan kopra, daerah dan penduduk mandat diperebutkan antara tentara, TNI, dan gerilyawan DITI. Pelabuhan Pambawang dikuasai gerilyawan, sedangkan pelabuhan Majene dikuasai tentara. Akhir dari persaingan perebutan pelabuhan itu, Pambawang mengalami keruntuhan pada tahun 1957. Runtuhnya pelabuhan Pambawang bukan berarti berakhirnya jaringan Pambawang. Pelabuhan Pambawang hijrah keluar Mandar, terutama pulau-pulau di Kalimantan Selatan. Di sana mereka membangun jaringan maritim ke Mandar dan Donggala sebagai penyedia jasa angkutan. Sementara fungsi pelabuhan Pambawang di Mandar diteruskan oleh pelabuhan Majene dengan fokus pengangkutan kopra dan kayu dari Mandar ke Makassar, Bali, Jawa, dan Sumatera, terutama Palembang. Saudara Jalan Dokter, tiba pada kesimpulan saya. Ya. Setelah tercapai fungsi pelabuhan Pambawang, sekarang diteruskan oleh pelabuhan Palipi Sendana, sedangkan pelabuhan Majene tetap bertahan. 2 tahun terakhir, kegiatan pelabuhan Majene dipindahkan dari Taman Kota ke Pasaran sekitar 2 km. Kendati demikian, fungsi pelabuhan tersebut tak lepas dari faktor alam. Peluang kejayaan dapat dicapai apabila fungsi pelabuhan dipertahankan. Penataan kawasan ekonomi yang terdiri dari pelabuhan, pasar, dan terminal sekarang belum tampak dalam pembangunan pelabuhan Pasaran, Majene, dan Palipi Sendana. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan nasihat pelaut Mandar. Bukanlah pelaut jika menanti redanya ombak, karena justru ombaklah yang mengantar sampai ke tujuan. Sekali bahtera kembangkan layar, berita hancur biarkan tiba, asal tidak gempar tersiar balik surut di tengah jalan. Demikian kutipan dari disertasi Bahar Nurma, seorang putra Mandar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara calon dokter. Sesi berikutnya adalah tanya jawab. Yang pertama saya persilakan kepada Bapak Agus Setiawan PhD untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih Ketua Sidang Profesor Dr. Susanto Zudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara calon doktor, pertama-tama atas nama program studi Pasca Sarjana Ilmu Sejarah dan pribadi mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda menyelesaikan disertasi yang barusan Anda presentasikan. Saya ada satu pertanyaan yang merupakan sebuah refleksi sebenarnya. Jadi sejarah bukan hanya sebuah rekonstruksi masa lalu, tapi juga sebuah refleksi kekinian untuk menatap masa depan yang lebih baik. Melalui studi Anda, saya ingin bertanya apakah masih terdapat kemungkinan 2 pelabuhan kembar yang Anda teliti tersebut dapat kembali memainkan peranan seperti pada masa lalu. Kemudian, apa yang seharusnya atau sepatutnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam era reformasi sekarang dan dalam era otonomi daerah untuk mewujudkan hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih yang terhormat Agus Setiawan PhD, izinkan saya menyampaikan jawaban. Terkait dengan kemungkinan dibangunnya kembali fungsi pelabuhan sangat dimungkinkan, oleh karena faktor alam Selat Makassar memungkinkan untuk tetap adanya pelabuhan di sana. Sejauh ini pelabuhan yang ada di sana belum maksimal menjalankan fungsinya. Pelayaran antara pantai barat Sulawesi dengan Kalimantan dan juga Jawa sejauh ini masih terhambat. Nah, kaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, seperti tadi pada bagian akhir saya sebutkan bahwa di 2 pelabuhan Majene, Pambawang, terutama di Palipi Sendana, nampak penataan pelabuhan belum
mendekati seperti ketika kejayaan pelayaran. Pada masa kejayaan pelayaran, di sana ada pelabuhan yang ramai, ada pasar, ada terminal, dan ada kantor pemerintah. Tiga hal itu saling berfungsi untuk menopang, mengontrol aktivitas pelabuhan. Jika ini hendak dihidupkan kembali, maka ini sangat penting sekali. Pola angin musim timur dan barat sebetulnya dengan adanya dua pelabuhan itu akan berimplikasi pada pemerataan kesejahteraan. Di musim timur, pelabuhan di Pambawang, sedangkan di musim barat, gerak kesejahteraan itu akan bergerak di Majene. Jadi, maka akan terjadi pemerataan kesejahteraan di Kabupaten Majene dan Sulawesi Barat pada umumnya jika musim pelabuhan dihidupkan. Tradisi pelayaran pun masih hidup sampai sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dr. Endang Susilowati. Beliau adalah penguji tamu dari Universitas Diponegoro. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Saudara calon doktor yang saya banggakan, Fernand Braudel mengatakan bahwa tidak ada rute tanpa perhentian. Dan pada pagi hari ini, saudara sampai pada perhentian itu setelah melewati rute yang cukup panjang, dan perhentian itu adalah pada promosi dokter pada pagi hari ini. Oleh karena itu saya ucapkan selamat pada saudara. Saya mempunyai dua pertanyaan untuk saudara. Yang pertama mengenai feeder points dari Pelabuhan Majene, yaitu Pelabuhan Balanipa dan Campalagian. Kedua pelabuhan ini mempunyai dukungan hinterland yang sangat bagus, yang didukung juga oleh jaringan sungai dan anak-anak sungai atau salur, yang saya pikir ini pasti mempunyai peran penting dalam mendukung jaringan pelayaran di Mandar. Harap saudara bisa menjelaskan bagaimana peran dari jaringan sungai ini dalam hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Endang Susilowati. Izinkan saya menjawab pertanyaan. Kaitannya dengan feeder point pelabuhan Balanipa dan Campalagian. Pada awal abad ke-20, kegiatan pelayaran di Mandar itu terutama digerakkan oleh pulau-pulau dari Pambawang, terutama Babakulu dan Uau. Jadi komoditas yang tersedia dari Balanipa dan juga Campalagian, terutama kopra, itu kemudian diperdagangkan oleh pelaut Mandar. Berkaitan dengan fungsi sungai, sungai ini memang sangat besar, tetapi komoditas utama kopra itu banyak di daerah pesisir, sehingga aliran transportasi sungai itu lebih kepada kebutuhan sehari-hari penduduknya. Tapi untuk kebutuhan perdagangan terutama kopra itu mengandalkan daerah pesisir. Memang ini salah satu ciri khas yang nampak dari feeder point dari Majene, khususnya pelabuhan Balanipa dan Campalagian. Terima kasih. Masih berkaitan dengan fungsi jaringan sungai sebetulnya. Jadi pada halaman 143, saudara bisa membuka presentasi saudara. Di situ dijelaskan bahwa sebagian besar barang-barang dari pelabuhan apa yang akan dibawa ke pelabuhan itu diangkut melalui darat dengan mobil ke Campalagian pada halaman 143. Dan saudara juga memberikan satu kutipan langsung. Hanya setelah saya baca, tampaknya kutipan ini justru mengatakan bahwa barang-barang pos misalnya itu yang ditujukan pada Campalagian tidak diangkut melalui darat, tapi melalui kapal yang kembali, mungkin ke Makassar. Dan bisa baca di halaman 443. Nah, sehingga saya melihat ini ada semacam kontradiksi dari pernyataan saudara pada halaman itu. Nah, bagaimana penjelasan saudara? Baik, terima kasih. Jadi kapal yang dimaksud itu adalah KPM. KPM dari Makassar itu langsung ke pelabuhan Majene, tidak singgah di Campalagian dan juga Balanipa. Nanti pada saat pelayaran kembali, baru kapal KPM akan singgah di Campalagian dan Balanipa. Sehingga ketika barang-barang datang dari Makassar ke Majene dulu, lalu diangkut lewat darat,
Atau kalau tidak sebaliknya ketika kapal kembali ke Makassar baru singgah di pelabuhan Capalagian dan Belanipa. Itulah sebabnya saya menyebut dua pelabuhan ini sebagai feeder point bagi pelabuhan Majene. Terima kasih. Jadi nanti pernyataan saudara mesti harus diluruskan di sini bahwa tidak hanya melalui darat, tapi ternyata juga kapal ini akan kembali dan mengangkut barang-barang atau memburukan barang ini Capalagian. Pertanyaan yang kedua mengenai jaringan pelayaran di Majene. Seperti yang saudara gambarkan dalam di halaman 100. Tadi ada jaringan pelayaran yang digambarkan. Nah, jaringan-jaringan itu ada di halaman 125 dan 172 untuk kedua pelabuhan yaitu Papawang dan Majene. Saya agak sedikit bingung melihat jaringan ini karena saya tidak bisa mengetahui dari mana awal jaringan para pelaut Mandar atau pelayan Mandar ini dan di mana mereka kembali. Nah, jadi gambar ini jaringan itu kurang menunjukkan itu. Ya, apakah para pelayan Mandar ini ada di berbagai tempat kemudian mereka berjalan kemana-mana atau ada satu titik di mana mereka berangkat yang ini ada tempat domisili mereka dan kemudian akan kembali. Nah, jadi jaringan yang saya gambarkan ini kalau dilihat sepintas agak sedikit membingungkan. Silakan jelaskan tentang. Ya. Nah, tampak pada peta di slide ini untuk jaringan ke timur itu bertolak dari pelabuhan Majene sampai dengan dua di bawah. Nah, ketika musim timur, perahu bertolak dari pelabuhan Tombong ke kawasan barat. Jadi perahu berangkat dari pelabuhan Majene, tapi ketika kembali berlabuh di pelabuhan Tombong. Mengapa? Karena pada musim timur pelabuhan Majene terbuka pada musim sehingga tidak aman berlabuh. Sebaliknya, ketika perahu bertolak dari pelabuhan Tombong ke barat di musim timur, ketika kembali dia akan berlabuh di pelabuhan Majene karena musim barat pelabuhan Tombong tidak aman untuk berlabuh. Situlah titik berangkat dan kembali yang berbeda ketika pergi dan kembali. Inilah pola gambar yang saya temukan. Jadi mungkin jaringan ini nanti perlu diperjelas. Mungkin bisa dibuat dua jalur, ya kan, berangkat dan kemudian kembali dengan warna yang berbeda, ya, supaya pembaca bisa mengetahui oh mereka berangkat dari Majene dan kemudian kembalinya ke Papua. Jadi itu akan lebih informatif. Terima kasih dan waktu saya kembalikan pada. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan pada Profesor Dr. Peter Brian Ramsey Kelly. Beliau adalah adjunct profesor kami dari Oxford University. Kami silakan. Selamat felicitasi. Satu skripsi yang sangat bermakna dan ini menjadi kami salah satu pembawa di dalam dunia Mandar. Tapi Anda bukan orang Mandar. Jadi saya mau tanya, apakah sebenarnya studi Anda dipermudah atau ada persepsi bagaimana sebagai saya seorang Inggris dia yang belajar Java, apakah ada untuk bahwa kita tidak menjadi anggota dari satu masyarakat untuk sejarawan, bagaimana ini membuat jadi tajam persepsi dan membuat lebih bermakna analisa. Terima kasih Profesor Dr. Peter Brian Ramsey Kelly. Izinkan saya untuk menyampaikan jawaban. Ketika memilih pilihan untuk menulis Mandar memang tidak mudah. Terus terang, saya baru belajar mengenal Mandar pada tahun 2013. Seperti apa Mandar? Saat saya proposal pun, saya masih meluangkan waktu untuk menelpon salah seorang kawan di Mandar untuk bersiap ada ujian besok. Kurang lebih 2 jam saya bertanya tentang Mandar. Begitu tidak tahu saya tentang Mandar. Nah, namun dalam perjalanan penelitian, saya terutama dibantu oleh sahabat-sahabat saya di Mandar juga datang di tempat ini.
Dengan mereka saya dimudahkan untuk menemui para pelaut, para pedagang. Seringkali ketika bertemu, memang saya tidak langsung membuka pembicaraan. Saya meminta mereka untuk memperkenalkan diri saya dalam bahasa Mandar. Sesudah itu, selanjutnya sahabat saya diam, diskusi saya dengan. Nah, itu salah satu tantangan yang saya hadapi. Tetapi ada satu keuntungan secara metodologi sebetulnya dengan menulis apa di luar diri saya sebagai orang buton. Ini sebetulnya juga tak lepas dari nasihat Profesor Suharto Zuhdi ketika saya pertama kali datang ke Kementerian Pertahanan untuk minta rekomendasi. Beliau menyarankan jangan menulis buton, sebab itu identitas pertama. Butuh second identity yang juga seringkali dikemukakan oleh Profesor Patrick. Nah, keuntungannya secara metodologi adalah saya lebih mudah menjaga jarak antara apa yang saya tulis dengan diri saya. Saya tidak punya kepentingan apapun di dalam menulis kecuali kepentingan pengetahuan, bagaimana mengungkap, merangkai peristiwa menjadi satu kisah sejarah. Itulah sebabnya saya tidak terbebani oleh apapun ketika menulis. Apa kata sumber, perspektif yang ingin saya bangun dengan mudah saya tulis dan mengalir dengan begitu baik. Itu kan. Terima kasih pada Pak Ketua, Profesor Dr. Suharto Zuhdi. Pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada saudara calon doktor atas keberhasilannya menyelesaikan disertasi saudara. Kepada saya mungkin cuma cukup satu, singkat saja ya. Jadi gini, mengutip pernyataan saudara dalam disertasi yang Anda tulis tadi adalah bahwa sejarah maritim orang Mandar ini ditulis sebagai bagian dari Bugis Makassar. Di slide depannya. Jadi menurut Anda maka Mandar seharusnya mendapat satu bagian dalam album itu, seperti juga Bugis Makassar, Buton dan Madura. Kemudian juga sebelumnya saya membimbing tesis di orang Mandar juga. Dan yang menarik dari kajian mahasiswa bimbingan saya, Saudara Abdul Karim, adalah dia ingin membuktikan orang Mandar ini selama ini dikenal sebagai bajak laut. Saya ingin membuktikan bahwa orang Mandar ini adalah raja laut, raja laut seperti itu. Jadi berhasil dibuktikan oleh Karim dan ditambah lagi pengetahuan saya tentang Mandar. Jadi sangat exciting tentang pengetahuan saya tentang Mandar. Jadi ini ingin saya tanyakan berdasarkan analisis saudara, mengapa orang Mandar ini tenggelam dalam narasi Bugis? Bahkan kurang dikenal ya jika dibandingkan dengan etnis-etnis Bugis Makassar, Buton dan Madura dalam kajian kemaritiman Indonesia. Jadi menurut Anda apa yang menyebabkan hal tersebut? Itu saja, terima kasih. Terima kasih Dr. Linda Sunarti. Izinkan saya untuk menyampaikan jawaban. Kaitannya dengan tenggelamnya Mandar di dalam penulisan sejarah itu ada dua. Yang pertama, memang dari sisi sumber sejarah sendiri, saya menemukan ada surat kabar, ada koran, dan ada beberapa laporan. Judulnya itu adalah Bugis Handelsflower. Tetapi yang dijelaskan adalah aktivitas pelaut Mandar di pelabuhan Mandar, di Pambawang dan Majene. Lalu kemudian menjelaskan lagi tentang aktivitas pelayaran mereka kemana-mana. Pada bagian akhir berita itu kesimpulannya adalah demikianlah kehebatan pelaut Bugis. Padahal yang dijelaskan adalah pelaut Mandar di pelabuhan Mandar. Ini problematika sumber. Juga saya menemukan ada kapal-kapal, ada perahu-perahu Mandar yang mengangkut sarung Mandar, antara lain sampai dari Padang. Perahu itu dibawa oleh perahu Mandar, nahkoda Mandar, sarung Mandar judulnya, ikan kering Mandar, tiba di pantai barat Sumatera, disebut sarung Bugis. Ya. Ini satu problematika sumber yang harus saya coba baca dengan jernih. Untunglah saya bukan orang Bugis sehingga tidak terbawa oleh sumber itu. Ini nasihat Peter G dan Profesor Soto menjadi penting di sini. Ya, saya tidak punya ikatan emosional sehingga saya bisa membacanya dengan jernih. Ada juga satu berita judulnya Makassar, cerita tentang Makassar. Tetapi yang dikemukakan di dalam adalah tentang pelaut Mandar. Saya bisa mengidentifikasi itu karena dia menyebut nama daerah asal para pelaut itu. Itu adalah Pambawang. Nah, ini problematika sumber yang pertama. Yang kedua, tenggelamnya historiografi maritim Mandar di dalam historiografi maritim Indonesia adalah memang karena kajian sejarah, terutama di level disertasi. Sejauh ini dari penelusuran sumber saya, ini adalah disertasi sejarah yang pertama tentang sejarah pelayaran Mandar.
Selebihnya kajian-kajian yang sudah ada yang dilakukan oleh guru saya, almarhum Dr. Edward Poli Komang, juga tentang Makassar. Beberapa penelitian tentang Bugis dan juga Makassar. Baru kali ini saya lebih fokus pada Mandar. Jadi ada dua penyebabnya. Pertama, problematika sumber sendiri. Yang kedua adalah penulis tentang Mandar yang belum ada sehingga tidak terungkap bagaimana peluang Mandar dalam historiografi Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih, semoga setelah disertasi ini orang Mandar menjadi semakin terkenal. Terima kasih, Bu Linda. Berikutnya saya silakan kepada Dr. Didi Prajogo untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Profesor Santos Nadi memberikan kesempatan pada saya. Saudara calon doktor, saya juga ingin mengucapkan selamat ya. Jadi saya juga tertarik dengan tema Anda karena kebetulan saya juga mengajar sejarah maritim. Jadi ini juga satu tambahan koleksi ya. Koleksi bacaan bagi saya juga. Anda juga sudah pernah menulis ya buku sejarah maritim ya. Dan itu kita tahu bahwa ada beberapa aspek pelayanan perdagangan ya, pelabuhanan, perkapalan, kemudian geografi, maritim, ada komoditas ya. Nah ini saya tertarik dengan lampiran yang Anda berikan di disertasi Anda, itu naskah lontar Patah Pinang ya. Jadi ini juga hari baik hari buruk berlayar gitu ya. Di Pulau Jawa dan Singapura. Jadi ini ada beberapa hal yang menarik ya. Dan ini juga bagi saya sendiri juga satu hal yang menarik terkait navigasi ya. Navigasi kemaritiman tradisional ini memang kurang banyak disentuh. Bahkan di beberapa buku itu kadang ditinggalkan ya. Ini navigasi perbintangan. Ini Anda menyebut ada bintang apa ini? Tobala ya, bintang 1, bintang 5, atau bintang 7 juga. Bintang Epang ya, bintang ayam, makhluk ya. Nah ini sesungguhnya ini bagaimana navigasi perbintangan ini bagi Pelaut Mandar ya, karena ya kompas ada tapi banyak kajian kan mereka yang melihat langit ya. Jadi bintang jadi starut jadi untuk perbintangan ya. Ada dalam sistem pengetahuan mereka. Ini bisa dijelaskan karena sebelum ada modernisasi ketika angin ya, musim ya, iklim ya, sehingga belum ada motorisasi itu kan pakai layar dan itu mau arah utara selatan harus mengikuti angin musim dan seterusnya. Nah, ini navigasi permintaan. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara orang Mandar ya, mau ke Surabaya, mau ke Monirate, mau ke Tawau, ini lihat bintang apa saja gitu. Atau mungkin tinggal temuan Anda. Terima kasih. Terima kasih Dr. Didi Prajogo. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Bapak terkait dengan navigasi. Salah satu ciri pelaut pribumi kita adalah kemampuan memanfaatkan alam. Alam yang dimaksud adalah keadaan angin, keadaan samudra, gelombang, dan juga bintang. Bintang pada malam hari menjadi kompas bagi mereka ketika berlayar. Di kalangan para pelaut seringkali menunda memanfaatkan kompas di dalam pelayaran mereka, sebab kompas ketika hendak dilihat pada saat bergelombang itu butuh keseimbangan dan sebagainya, itu menyulitkan mereka. Sedangkan ketika mereka melihat bintang, mereka tidak perlu harus menunggu posisi yang cukup menengadahkan kepala ke atas lalu melihat sebaran bintang, dan setiap bintang pada jam tertentu akan berganti. Ketika bintang tertentu berganti, maka dia akan diganti dengan bintang yang lain, dan itulah akan menunjuk arah mereka. Nah, Pelaut Mandar memanfaatkan navigasi bintang itu. Berkaitan dengan, saya sangat beruntung sekali oleh karena saya menemukan satu lontar Mandar namanya lontar Patah Pinang. Ini dari Pambawang. Ini semakin mengukuhkan temuan saya bahwa memang pelaut Pambawanglah yang betul-betul menjadi penggerak jaringan maritim. Karena lontar yang satu adalah lontar Patah Pinang dari Pambawang. Nah, mereka memanfaatkan bintang-bintang itu. Nah, waktu berlatar dan waktu kembali juga sangat dipengaruhi oleh faktor bintang. Pada musim-musim tertentu, misalnya pada bulan Agustus,
Lontar Batavia menyebutkan bahwa itu adalah masa ketika Jenekebo itu semacam raja hantu atau raja ombak begitu. Ketika bulan itu mereka tidak boleh berlayar. Manakala pelaut mencoba untuk melakukan pelayaran pada musim seperti itu, maka istrinya akan menjadi janda. Oleh karena itu, di kalangan pelaut Mandar, bulan ini disebutnya bulan janda. Juga ketika bajak laut Filipina melihat di Selat Makassar dengan angin musim utara, di lontar pun juga disebut itu adalah musim bulan janda. Jadi nampak bahwa mereka betul-betul membuat kenangan tentang pengalaman mereka dengan sebutan janda itu. Dan ini menunjukkan bahwa aktivitas pelaut itu bukan sekadar milik lelaki, tetapi ketika lelaki mengalami kecelakaan di laut, maka korbannya adalah perempuan di rumah. Makanya dikenallah musim angin dan bintang janda. Saya kira itu berkaitan dengan investigasi tradisional. Terima kasih, Prof. Yang terakhir saya silakan pada co-promotor saudara Dr. Yuda Benhari Taklisat untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih Ketua Sidang Saudara Abdurrahman Hamid. Saya mengucapkan selamat tidak hanya karena ada Anda sudah berada di akhir, tapi juga sudah tampak pengajuan dari diskusi-diskusi. Dan juga yang menarik bahwa Anda berhasil mengembangkan bagaimana perdagangan yang dilakukan oleh pelaut-pelaut dengan tradisi maritim, bahkan Anda memberikan suatu penjelasan budaya. Nah, ini yang ingin saya eksplorasi lebih lanjut. Tentunya di bawah bayang-bayang tadi yang sudah ditanyakan dari kiprah pelaut-pelaut Bugis yang terkenal dengan budaya maritimnya, sehingga menghasilkan satu budaya dan etos kerja. Ini yang saya ingin tanyakan. Bagaimana temuan Anda dari kegiatan maritim dan juga perdagangan pelaut Mandar ini yang boleh dikatakan merambah tidak hanya suatu kontinen laut, gitu ya, tidak hanya satu lapisan laut, tapi melayari berbagai perairan dalam membentuk suatu etos kerja mereka, sehingga Anda bisa mendeskripsikan bagaimana etos kerja, khususnya tentunya budaya kerja dari orang-orang Mandar. Silakan. Terima kasih Dr. Yuda Benhari Taklisan. Izinkan saya untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan Bapak. Berkaitan dengan etos kerja, para pelaut dan juga orang Mandar, ini pertama saya coba temukan di dalam ungkapan kultural mereka, betapa aktivitas pelayaran itu, aktivitas usaha itu harus dilakukan demi untuk mempertahankan hidup, bahwa mencari nafkah itu adalah bagian dari upaya untuk mendapatkan sumber kehidupan bagi keluarganya, itu sangat diutamakan oleh para pelaut Mandar. Dan etos kerja, dan terutama saya menemukan dalam penelitian ini ada dua pedagang kaya di Majene khususnya ketika pelabuhan Tompong runtuh. Terus saya sampaikan bahwa pelaut dan pedagang Mandar yang paling hebat di masa kejayaan itu dari penelitian di lapangan, sebagian besar sudah pindah di Kalimantan Selatan. Malah kemarin ketika saya bertanya kepada para pelaut Mandar, mereka mengatakan kalau Anda ingin mencari karakter sesungguhnya pelaut dan pedagang Mandar yang hebat di masa lalu, Anda harus berkunjung ke Kalimantan Selatan di pulau-pulau laut. Sayangnya sampai studi ini saya belum sempat mengunjungi pulau itu. Mudah-mudahan nanti sesudah studi ini, mungkin juga di sini ada pemerintah daerah Majene bisa memfasilitasi saya untuk melakukan studi ini. Dia sejarah Mandar selesai, tidak dalam bayang-bayang Bugis Makassar. Kembali kepada soal etos kerja pelaut Mandar, saya menemukan ada dua pedagang paling sukses di tahun 40 sampai dengan tahun 80, yaitu Pua Abu dan Haji Sikir. Pua Abu ini adalah pedagang paling kaya di Majene yang mengembangkan usaha pelayaran, namun setelah yang bersangkutan meninggal, usahanya tidak dilanjutkan oleh keluarganya dan juga anak-anaknya. Yang kedua adalah Haji Sikir.
yang mampu membangun saja di masa kekacauan. Jadi tampaknya kekacauan politik tidak selalu menutupi ruang bagi orang-orang berusaha. Malah dua orang ini memanfaatkan masa kekacauan untuk menjadi orang hebat kemudian sesudah kekacauan. Haji Sikir sampai sekarang adalah pengusaha mandar yang paling kaya, saya pikir di Sulawesi Barat, malah mungkin juga di Sulawesi Selatan, yang eksis dalam usahanya, tapi tidak lagi dalam usaha untuk usaha pelayaran. Dia mengembangkan usaha perdagangan, pengangkutan, dan juga pembangunan mal-mal di Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Barat. Nah, etos kerja ini sedianya bisa ditransformasi di dalam kehidupan masyarakat. Saya kira demikian. Masih ada waktu, ini ada yang masih penasaran dari Dr. Endang Susrowati mengajukan pertanyaan karena menarik studi macam ini. Silakan. Terima kasih. Pertanyaan ini hanya singkat dan saya yakin saudara sudah tahu jawabannya sebetulnya. Di dalam kisah saudara sudah menyebut ada hukum laut lain selain Amanagata, yaitu hukum laut, hukum Kiwi. Ya, jadi ada undang-undang laut Melayu yang namanya hukum Kiwi. Nah, sayang dalam disertasi ini tidak dijelaskan ya, mengenai apa hukum Kiwi itu, karena sudah menyebutkan bahwa ini peraturan untuk saudagar yang sedang berlayar. Nah, mohon dijelaskan seperti apa. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Dr. Endang Susrowati. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Ibu. Kaitannya dengan hukum Kiwi di Malaka. Memang sejauh kajian ini saya tidak menemukan bagaimana orang Mandar secara langsung mengadopsi peraturan ini. Tetapi sebetulnya ada sedikit kesamaan antara hukum pelayaran Amanagata yang diterapkan oleh pelaut Mandar dan hukum Undang-Undang Laut Malaka, terutama di dalam hal pengelolaan pelayaran. Di setiap perahu-perahu Mandar itu dibuat petak-petak. Nah, petak inilah yang kemudian digunakan oleh para pelaut untuk berdagang. Masing-masing diberikan kesempatan untuk mengisi muatan di petak itu, namun semua petak di bawah kendali nahkoda. Petak yang dibeli oleh nahkoda 2 kali lipat dari awak perahu yang lain. Nah, ini salah satu sistem yang ada. Nah, yang menarik dari hukum pelayaran orang Mandar adalah soal sewa perahu. Ini yang berbeda dengan Undang-Undang Malaka, Laut Malaka. Kalau pada Undang-Undang Laut Malaka, pengguna perahu itu harus membayar sewa 20%, sedangkan dia sama, bahkan mempertahankan para pedagang-pedagang ini sehingga tidak berhenti ketika tidak dapat untung. Dia masih punya peluang karena modalnya masih diperoleh. Ini yang paling khas dari hukum pelayaran di Mandar. Saya kira demikian. Ya, baik, terima kasih. Jadi itu sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Waktu habis, ujian telah selesai. Ujian telah berakhir. Izinkan kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian, dan sidang saya tunda untuk beberapa saat. Tim penguji promosi doktor meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudara calon doktor beserta pendamping dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin yang kami hormati, mohon untuk beberapa saat untuk ikuti kelanjutan sidang promosi doktor. Terima kasih. Rahman Hamid. Kami telah mempelajari dengan seksama disertasi yang saudara ajukan, serta memperhatikan pula pembelaan dan argumentasi saudara terhadap para penyangga. Selanjutnya, tim promotor yang diketuai oleh Profesor Dr. Susanto Zulfi telah menyampaikan keterangan mengenai perkembangan keahlian saudara, dan juga Ketua Program Studi telah melaporkan hasil perkuliahan
seminar penelitian dan ujian pra promosi saudara. Maka berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Abdul Rahman Hamid menjadi Doktor Ilmu Pengetahuan Budaya Program Studi Ilmu Sejarah. Boleh tahan napas dulu ya. Dengan yudisium, tarik napas, silakan. Dengan yudisium sangat memuaskan. Bapak Ibu hadirin barangkali ingin mengetahui IPK beliau, dokter yang baru ini adalah 3,92. Sebetulnya ini IPK yang sudah berhak menyandang yudisium dengan ujian atau cum laude, tapi masa studi beliau ini 10 semester ya. Kebanyakan berlayar. Baik, sekarang saya berbagi peran lagi sebagai pimpinan sidang. Saya akan mengatakan atau menyampaikan, mempersilakan saudara promotor Profesor Dr. Suharto Sudi untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara sekalian, hadirin yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur karena kita dapat menyaksikan ujian promosi doktor atas nama Abdul Rahman Hamid dalam bidang ilmu sejarah dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya panggil karena sekarang dengan sudah menyandang gelar doktor, tampilannya pun berbeda. Kemarin kelihatan surut atau dengan muka yang sangat memelas sebetulnya. Tapi sekarang dengan gagah perkasa beliau berada di tengah-tengah kita dan sekarang sudah doktor ilmu sejarah. Pencapaian gelar akademik tertinggi ini telah ditempuh selama 10 semester plus 1 semester matrikulasi. Tentu bukan tanpa rintangan dan masalah. Jarak Makassar Depok yang saudara harus tempuh, saya kira sesudah kuliah dasar, Anda kembali ke Makassar karena bekerja di sana, itu sudah merupakan kendala dalam berbagai hal, finansial, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Beruntung saudara mendapat dukungan dana dari Kementerian Sosial dan tidak tanggung-tanggung Pak Abdul Rahman ini sebagai koordinator wilayah program Keluarga Harapan dari Kemensos Provinsi Sulawesi Selatan. Dan itu Dr. Abdul Rahman Hamid juga mendapat dana dari penulisan ilmiah tugas akhir masa doktor kita dan juga tadok tugas akhir doktor. Saya kira cukup membantu yang diberikan kepada saudara. Selain itu pastilah dukungan istri yang sayangnya hari ini beliau tidak bisa hadir karena putri kedua sedang sakit. Kita doakan supaya cepat sembuh. Tentu saja mereka banyak mendukung, membantu atas keberhasilan saudara pada hari ini. Tentu di samping isu kegigihan saudara, ketekunan saudara yang tak mengenal menyerah dan terbukti sekarang saudara berhasil meraih gelar tertinggi.
dalam beberapa pertemuan saya masih ingat hampir-hampir saudara nyaris putus di tengah jalan. Saya tidak percaya karena kebiasaan Anda menulis itu ada laporan-laporan sudah separuh jalan dari bimbingan, itu masih sangat minim. Dan disitulah rupanya ada jarak yang saudara katakan pada saya untuk memahami konsep. Itu persis yang saya alami waktu saya juga seperti Anda menghadapi Profesor Abel Apian. Jadi rupanya ketika seorang calon doktor itu sudah menemukan sesuatu itu, maka berjalanlah dengan lancar. Dan tidak itu juga, saya kira dengan karena Anda orang Buton, saya orang Jawa yang belajar Buton, ada bahasa Buton yang mempertemukan kita untuk mempelajari Mandar. Jadi pertautan Buton dan Mandar mari kita terus bererat. Ya, kini saudara telah bisa bersenyum lega masa-masa penuh tekanan juga penderitaan. No pain no gain kata orang sana. Kalau sudah bertukar dengan senyuman dan kebahagiaan. Saya bersama co-promotor tentu saja Dr. Yuda bin Hari Tagilisan banyak membantu selesainya disertasi Anda. Saya ucapkan selamat dan berbahagia dan bangga atas prestasi semua. Hadirin yang kami muliakan, apa yang menarik dan penting dari studi Dr. Abdurrahman Hamid? Pertama adalah karena mengenai kemaritiman, satu studi yang masih langka dilakukan oleh sejarawan di Indonesia. Dan Mandar ini barulah yang pertama dilakukan oleh Dr. Abdurrahman Hamid. Yang kedua mengenai Indonesia Timur, wilayah yang masih terabaikan ketimpangannya. Bayangkan saja kalau kita ke timur itu harga-harga masih mahal, makin mahal. Dan yang ketiga mengenai orang Mandar yang terabaikan dalam sejarah. Dari situ saya melihat secara implisit saudara telah melakukan 3 pendekatan sekaligus, yaitu pertama mendekonstruksi narasi yang selama ini sejarah maritim hanya dipegang oleh dan terkait pada orang Bugis. Yang kedua, saudara mengkonstruksi, membangun, membentuk yang nyaris tidak muncul Mandar itu. Dan yang terakhir, penggalan-penggalan sumber-sumber yang tertutupi oleh kehebatan Bugis padahal itu Mandar, maka akhirnya Anda merekonstruksi dengan kemampuan imajinatif saudara yang dibenarkan oleh ilmu sejarah untuk membangun teori, maka melalui perangkat konsep seperti yang diajukan oleh Lapian, sistem laut, jaringan-jaringan itulah saudara gunakan untuk mengkaji Mandar. Kemaritiman tentu saja tidak dapat dipisahkan dari aspek kedaratan. Oleh karena studi dari Abdurrahman Hamid ini memperkuat studi-studi sebelumnya untuk menegaskan bahwa kajian tentang pelabuhan itu penting. Itulah bertolak dari pelabuhan Pambawang dan pelabuhan Majene. Inilah gerak pelayaran orang Mandar khususnya dalam aktivitas perdagangan dapat dipetakan ke dalam pola-pola pelayaran melalui jaringan maritim yang dibentuk. Dari kajian inilah ditemukan pola Mandar. Pertanyaannya, apakah ada irisan atau ketumpang tindihan dengan pola-pola yang lain? Pola Bugis, pola Buton, pola Madura. Lalu, kalau pertanyaan boleh dilanjutkan, bagaimana bentuk-bentuk interaksi atau perjumpaan pola-pola itu? Akankah berupa konflik atau persaingan? Atau bentuk-bentuk saling melengkapi satu sama lain? Inilah segi-segi yang membuka cakrawala baru bagi kajian-kajian yang bisa dilanjutkan kemudian. Kalau begitu, studi ini bukan saja telah menyumbang terhadap historiografi maritim Indonesia yang masih langka. Jadi di UI ini 2, di Undip ini 3,
Andalas mungkin satu, Makassar saya kira Andalas yang pertama. Sesudah almarhum Dr. Edward Pulungan. Jadi juga memberi kontribusi bagi bangsa yang tengah bergelut merumuskan secara tepat kemaritiman sebagai arus utama untuk mengintegrasikan bangsa, pembangunan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dan yang penting lagi tadi banyak temuan-temuan tentang pengetahuan kita tentang bintang, tentang angin. Ada bintang janda tadi itu. Nah, salah satu pulau di sebelah barat Aceh itu ada pulau yang pada saat-saat tertentu memang kosong dari laki-laki, jadi tinggal perempuan. Nah, bagaimana hubungan antara laki-laki yang sedang melaut dengan istrinya yang ditinggalkan? Itu tidak putus, karena dibawa oleh angin. Dan tidak usah heran, menurut Tom Pires, itu tetap saja ibu-ibu di pulau itu bisa mengandung, karena dikirim oleh angin. Jadi yang muda-muda ini jangan asal merayu perempuannya, pacarnya begitu, akan sampaikan cintaku melalui angin. Nah, itu betul-betul kejadian. Jadi memang ada the pregnant from the wind. Jadi angin lah yang membawa begitu. Ini banyak cerita-cerita seperti ini untuk masyarakat kepulauan yang bercirikan kelautan kita. Jadi Dr. Abdurrahman Hamid yang berbahagia, agaknya Anda patut menyimak ungkapan atau penggalan dari ayat, apabila suatu urusan atau pekerjaan telah selesai, maka bergantilah atau teruskanlah dengan urusan pekerjaan yang lain dengan mengharap bantuan dari Allah. Jadi artinya Anda tidak dan jangan puas untuk berhenti pada tahap ini. Saudara tentu boleh relax sejenak, menenangkan pikiran setelah keluar dari penderitaan, kan? Maka setelah itu lakukanlah pengembangan kajian-kajian yang masih sangat ditunggu. Hadir rekomendasi dari Prof. Peter, Anda akan kita usulkan untuk menjadi konsultan Menteri Kelautan dan Perikanan. Setelah itu sudah akan tentu kita harapkan melakukan riset-riset pasca doktoral. Keberhasilan saudara pastilah karena karunia Tuhan yang Maha Kuasa dan dukungan keluarga, istri, anak-anak, dan yang hadir ini ibunda saudara, Ibu Aisyah Salisu, dan anak pertama Anda Nurul Askia. Tadi sakit ya, nanti didoakan supaya cepat sembuh. Nanti ikut meneruskan seperti ayat ya. Jadi dokter kan. Begitu kami mengucapkan selamat pada keluarga besar Dr. Abdurrahman. Dalam proses pembimbingan sehingga sampai pada tahap seperti ini, saya dipermudah oleh promotor Dr. Yuda Benari Patrisan yang telah banyak membantu memperlancar studianya. Saya ucapkan terima kasih. Demikian pula pada anggota tim penguji yang sejak ujian proposal hingga ujian ini yang telah memberi kritik, saran, perbaikan bagi penulisan disertasi. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Beliau adalah pertama Dr. Agus Setiawan PhD, kemudian Profesor Peter Brian Lewis-Carey. Beliau sudah 5 tahun menjadi adjunct profesor, banyak membantu penelitian, bimbingan di program pasca sarjana di Departemen Sejarah. Kemudian Dr. Didik Pranjoko, Dr. Linda, secara khusus Ibu Dr. Enar Susilowati, dosen atau penguji tamu dari Universitas Diponegoro. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan hadirin sekalian yang telah dengan sabar mengikuti ujian promosi ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menutup
ujian promosi doktor ini, perkenankan saya untuk membacakan informasi perkembangan program pasca sarjana di Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya yang pengelolaan pasca sarjana bidang ilmu pengetahuan